Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kayaknya saya akan bahas komentar-komentar yang tidak beradab ya. Komentar-komentar isinya fitnah gitu kan. Yang tanpa ilmu yang ada di channel YouTube saya guys. Nah ini komentar dari Non Glan Michel ya. Di 19 jam lalu dia komentar sini guys. Konteksnya Islam agama damai. Ternyata agama teror. Ya, sekali lagi ya, menurut dia nih Islam tuh agama teror. Jadi dia katakan konteksnya agama damai. Ternyata alias nyatanya itu agama teror. Ya. Kita akan bantah nanti. Hanya malu untuk mengakui. Ekspansi wilayah suatu negara itu hal yang wajar di bumi dengan cara pemaksaan. Karena manusia adalah makhluk yang serakah. Jadi poinnya adalah gini, argumentasinya adalah dengan mengatakan logika bahwa ekspansi wilayah suatu negara itu hal yang wajar di bumi dengan cara pemaksaan. Karena manusia adalah makhluk yang serakah. Jadi seakan-akan semua manusia buat seperti itu, guys. Gitu kan? Jadi katanya itu hal yang wajar gitu. Ekspansi wilayah suatu negara dengan cara pemaksaan itu wajar bagi dia. Tidak. Di sini jelas dia sudah salah, guys. Itu adalah cara hal yang tidak wajar gitu. Kenapa? Karena tidak normal melakukan itu, ya kan? Karena itu cara yang salah gitu. Orang akan berusaha untuk hidup lurus gitu kan. Nah, kalau ada ya cara-cara melakukan pemaksaan itu berarti udah tidak wajar namanya. Ya. Walaupun dengan dalil manusia adalah makhluk yang serakah, tapi kalau manusianya walaupun dia serakah tapi dia masih punya akhlak, dia akan tahu mana batasannya gitu. Ini dia nggak bisa menyamakan semua orang gitu kan. Jadi semua manusia itu tentang serakah, semuanya tuh wajar tuh kalau kita melakukan ekspansi wilayah gitu. Jadi dalilnya aja udah lemah guys gitu. Nah, logika itu sudah lemah gitu. Menyamakan semuanya gitu. Dengan satu dalil dia bungkus itu kan. Katanya itu hal yang wajar. Ekspansi wilayah dengan cara pemaksaan itu. Jadi bagi dia yang kayak ekspansi wilayah yang kayak dulu ya, kayak Jepang itu Jepang ya, ekspansi ke China atau yang lain-lain itu ekspansi mana-mana itu, atau Inggris yang ekspansi ke Indonesia, menjadi Indonesia, negara-negara yang mereka mayoritas beragama Kristen itu kan dahulu kan, kayak Inggris menjadi Indonesia, Malaysia, lalu Portugis juga itu kan mereka beragama Kristen gitu. Nah itu mereka melakukan ekspansi kan, memperluas wilayah kekuasaan, memperluas wilayah jajahan. Bagi dia itu hal wajar gitu. Bagi kita itu tidak wajar, kan itu sesuatu yang salah gitu. Yang wajar adalah Anda itu memperluas wilayah kekuasaan itu dengan cara yang beradab gitu kan, dengan cara apa namanya ya, istilahnya adalah mengajak gitu, yuk kita gabung gitu kan, gitu. Jadi ini bukan hal yang wajar pertama ya. Hal yang kedua, tapi kalau Tuhan Islam itu mengajarkan pemaksaan agar mempercayai Allah, ini salah guys. Kita tahu ya, ini udah kelewatan nih Allah gitu. Kita tahu tulisannya adalah ALLAH, Allah gitu. Allah itu adalah sebutannya, lafalnya, tapi tulisannya ALLAH gitu. Ini dia udah gini saya yakinnya agama Kristen nih guys. Dia nggak paham gitu kan tentang Islam, tapi sok-sokan mengomentari sesuatu yang dia tidak paham gitu. Sama kayak Louis ini kan, video ini saya buat di komentari video Louis yang mengatakan dia mengomentari videonya Ustadz Kalibas Lama. Padahal dia nggak ngerti tentang apa yang disampaikan Ustadz Kalibas Lama, yang mana beliau tuh saya tonton penuhnya guys. Dia hanya ngambil sepotong gitu. Sehingga orang akan salah paham gitu kan. Kalau dia tonton full dia akan paham gitu. Itulah akibatnya kalau kita mengambil terus sepotong gitu kan. Nah, kita lanjutkan lagi guys ya. Tapi kalau Tuhan Islam mengajarkan pemaksaan agar mempercayai Allah, agar percaya ya. Jadi dia ini menuduh nih, harus memaksakan. Jadi dia menuduh ya, kalau Islam itu mengajarkan untuk memaksakan agar mempercayai Allah, agar percaya. Berarti memaksa kan? Kalau tidak percaya Allah, harus berdenda. Dan kalau tidak membayar, denda harus dibunuh. Itu sih ajaran iblis nih ya. Ini jelas sekali dia nggak paham guys ya. Nih, saya jawab dulu ya. Ada komentar di bawahnya lagi nih. Tidak ada pemaksaan dalam Islam ya. Tidak ada pemaksaan dalam Islam. Kita tahu dalilnya jelas di Quran hadis ya. Jelas dilarang, umat Islam dilarang untuk memasarkan agama Islam kepada non-muslim. Jelas sekali. Kita hanya dibolehkan untuk berdakwah gitu, menyampaikan Islam gitu. Gak boleh memaksa.
Nah, dia hidup di negeri Indonesia nih, ada nggak yang memaksa dia masuk Islam? Nggak ada. Ada nggak maksa dia kalau nggak mau masuk Islam membayar denda? Nggak ada, guys. Ada nggak maksa dia kalau nggak masuk Islam dibunuh? Nggak ada. Gitu kan? Jadi dia ini nggak sadar. Dia hidup di negara Indonesia yang mayoritas Muslim, ya kan? Pemerintahnya pemerintah Islam, meskipun tidak memakai syariat Islam ya, hanya beberapa daerah kayak Aceh gitu kan, atau mungkin sebagian setengah atau ada kayak Sumatera Barat. Nah, dia nggak sadar kalau dia hidup di negara Islam. 86% lebih itu Muslim gitu loh. Dan dia aman hidup di sini. Banyak umat non-Muslim tuh aman hidup di Indonesia. Tidak ada dipaksa masuk Islam, tidak ada bayar denda gitu. Bahkan dia dipaksa sama negara tuh bayar pajak, guys. Coba Anda pikir. Coba. Dia sendiri ya dipaksa bayar pajak sama negara, tapi tidak memasalahkan. Tapi dia berani menuduh Islam mengajarkan untuk memaksakan. Kalau nggak mau masuk Islam, bayar denda. Ini kan jelas tuduhan gitu. Tidak ada satupun orang Kristen atau non-Muslim di Indonesia ini yang dipaksa bayar denda. Kalau nggak masuk Islam gitu, atau dipaksa masuk Islam gitu kan, jelas tuduhan yang tidak berdasar. Dan begitu pun kalau dilihat di negara-negara seperti Arab Saudi, negara-negara Islam lainnya yang pakai syariat Islam tentunya ya, Arab Saudi itu pakai syariat Islam, tidak ada pemaksaan situ. Tidak ada pemaksaan orang masuk Islam situ, tidak ada. Bahkan di situ ada Kristen Koptik di Arab Saudi itu. Tentu bukan di kota Mekah ya, karena itu kota Haramain. Di kota di Arab di Timur Tengah itu ada Kristen Koptik, ada orang Yahudi, dan tidak ada dipaksa masuk Islam atau disuruh bayar denda kalau nggak mau, guys. Jadi di sini adalah tuduhan dan fitnah yang keji gitu. Ini saya sayangkan ini karena Nona ini ya, Nona Gian Michelle nggak punya bukti untuk itu. Dia hanya mendengarkan kata orang gitu loh, ya kan? Nah, ini saya ada balas, tapi kita nggak usah. Saya lupa sampaikan ya, gini. Sebenarnya ya guys ya, dalam Islam itu ada namanya membayar dua ya. Bagi Islam tuh diwajibkan bayar zakat. Non Muslim diwajibkan bayar jizyah namanya. Ya. Nah, zakat itu lebih besar jumlahnya pada jizyah gitu. Ya kan? Jadi umat non Muslim seperti dia yang Kristen ini akan amat senang hidup di negara Muslim yang menerapkan Islam. Kenapa? Karena dia hanya bayar jizyah, tidak membayar zakat. Karena jumlah jizyah itu lebih kecil daripada zakat gitu. Dia diuntungkan di sini. Coba kau tinggal di negara Indonesia, coba. Baik Muslim, non-Muslim, semuanya bayar pajak yang sama gitu. Gitu kan? Bahkan kalau dia lebih kaya daripada saya atau kita semua, dia akan bayar pajak lebih besar daripada kita semua gitu loh. Kalau dia lebih kaya gitu kan. Nah, tapi dia tidak protes itu coba. Tapi ketika negara Muslim menerapkan dia kena jizyah, ya kan? Dia tidak masuk Islam, ya kan? Dia tidak beragama Islam, itu bukan masuk Islam ya. Itu bukan pemaksaan, tapi memang bentuk kontribusi karena negara Islam melindungi mereka gitu. Sama kayak negara ini kan, negara kita ini kan melindungi umat non Muslim, melindungi dimasuk si Gian Michel ini kan. Nah, dia wajib membayar biaya pelindungan pada negara. Karena negara butuh biaya untuk operasional negara kayak membiayai TNI, Polri, aparat hukum dan biaya-biaya lainnya gitu kan, termasuk biaya pembangunan. Nah, sama kayak negara Muslim juga begitu. Negara Muslim butuh dana untuk mengontrol untuk operasional negara, untuk melindungi warganya, termasuk dia yang Kristen ini, guys. Nah, kenapa dia tidak protes pada negara ini gitu? Kalau masalah jizyah ini gitu kan, padahal jizyah itu lebih murah daripada zakat gitu. Umat Muslim membayar lebih mahal daripada dia sebagai Kristiani gitu loh di negara Muslim. Makanya kalau non Muslim pun ya, kalau tidak ikut syariat Islam ya, mereka akan memilih lebih hidup lebih untung ya, bukan lebih baik ya. Kalau baik tentu di mata Allah itu lebih baik hidup di negara syariat Islam gitu. Tapi kalau masalah untung nggak untung, lebih untung lah hidup di Indonesia gitu. Pajaknya sama semua kan. Tapi kalau di negara-negara syariat Islam kayak Arab Saudi itu pajak yang dibayarkan oleh Muslim itu zakat lebih besar pada jizyah gitu. Jadi dia di sini diuntungkan di situ. Justru Muslim yang dirugikan secara de facto, secara fakta gitu. Nah, itu dia nggak paham gitu guys. Nah, dia protes hal itu, tapi di Indonesia dia nggak protes gitu. Silakan Anda protes Indonesia. Kenapa Anda paksa saya bayar pajak gitu kan? Kalau Anda tidak suka sama pajak gitu, sama denda, jizyah gitu kan, biaya pelindungan gitu loh. Karena negara Islam harus membiayai tentara,
untuk melindungi warganya gitu dari serangan luar atau serangan pencuri, orang jahat misalnya ya kan. Nah, itu dia tidak pahami guys. Itu sih ajaran iblis. Yang ajaran iblis itu adalah fitnah Anda ini. Anda diajarkan oleh iblis memfitnah agama orang lain gitu. Ini saya balas tapi nggak usah kita baca ya. Nih, itu dia. Lalu dia katakan dul. Ini guys udah nggak sopan guys ya. Saya lebih tua dari dia. Dari lihat umurnya nih, paling umurnya nih masih muda guys. Kalau lihat umurnya ya. Umurnya masih muda. Ini. Saya sudah 38 tahun. Dia mengatakan dul, Bobby Herian, dul. Ini udah tidak sopan. Padahal orang ini guys, dia seharusnya dia sebagai seorang Kristiani, ya, yang katanya agamanya agama damai, agama adab, itu setujukan dong. Ini dia tidak sopan dan tidak menghargai saya, yang jauh lebih tua dari dia tentunya. Dia mengatakan dul, pengajar ini kurang ajar, ini sopan banget guys. Gunakan akal sehatmu. Kita bicara ajaran Islam surat 929. Nah, di sini dia tidak menyampaikan isinya guys. Isinya itu adalah ya, maka perangilah orang itu di mana mereka berada gitu, sampai mereka membayar jizyah gitu. Nah, itu ayat turun kepada Nabi Muhammad gitu. Konteksnya untuk Nabi Muhammad, bukan untuk kita gitu. Nah, ini dia nggak paham. Ini ayat itu perintah untuk Nabi Muhammad, bukan perintah pada umatnya gitu. Dia nggak paham tafsir gitu kan. Saya tahu dia mendapat ini dari musuh-musuh Islam, media-media yang musuh Islam yang nggak ngerti tafsir kalau itu ayat turun perintah kepada Nabi Muhammad, bukan turun perintah pada kita umatnya gitu. Makanya Anda lihat tidak ada negara Islam yang melaksanakan perangilah orang kafir di mana mereka berada. Ada nggak? Saya tanya sekarang. Umat Islam menjalankan itu, yang menjalankan ayat surat 9 ayat pasal 29. Nggak ada. Perangilah orang kafir di mana mereka berada. Tidak ada satupun orang Islam sekarang yang memerangi orang kafir di mana mereka berada. Kalau memang ini ayat untuk semua umat Islam gitu kan, tanpa terkecuali. Kalau ini ayat memang untuk semua umat Islam, maka kita umat Islam wajib memerangi orang-orang seperti dia ini guys, di Giant Missile gitu. Tapi faktanya tidak. Dia tidak diperangi, dia tidak disentuh bahkan, ya kan? Bahkan dia bebas berkata kasar pada saya, memfitnah agama Islam gitu. Gitu kan? Apa kita perangi dia? Tidak gitu. Ini jelas sekali ini ada tuduhan guys. Karena ini surat ya, konteksnya untuk Nabi Muhammad, bukan untuk kita umatnya gitu. Perangilah orang kafir di mana pun mereka berada. Dan konteks ini turun ya. Karena waktu itu Nabi Muhammad itu kan berdakwah itu dengan hanya lisan, ajakan, seruan, himbauan gitu. Sampailah kafir Quraisy kelewatan, pengikutnya dibunuh, disiksa, sampai Nabi Muhammad pun mau dibunuh 2 kali gitu kan, untuk beliau diselamatkan oleh Allah gitu kan. Kejadian di gua yang ada sarang laba-labanya itu, dan juga malam hari ketika beliau dikepung itu, beliau lulus dari maut. Nah, makanya setelah beliau hijrah Madinah, Allah perintahkan perangilah. Untuk apa? Untuk tegak Islam. Karena tidak diperang, tidak melalui jalan perang, karena mereka sudah memerangi Nabi duluan. Jadi ibaratnya yang memerangi itu bukan Nabi sebenarnya. Nabi hanya memerangi balik gitu guys. Karena Nabi sudah diperangi duluan gitu. Coba sama kayak kejadian Yesus kan. Yesus kan juga begitu. Beliau menyampaikan risalah Allah gitu. Beliau katakan ya, kata Yesus, ingat Israel Tuhan Allah kita Esa. Lalu beliau diperangi oleh Yahudi, Romawi gitu kan. Sampai beliau ditangkap gitu kan. Dalam versi versi Kristennya. Kalau Islam kan tidak, dia diselamatkan kan. Nah, kan artinya beliau diperangi. Yesus dan pengikutnya diperangi oleh musuh-musuh mereka. Nah, bagaimana agama Islam yang dibawa Yesus itu bisa tegak? Kalau tidak lewat memerangi balik? Nah, makanya, karena itulah Yesus makanya gagal. Lihat Israel. Kristen malah tingkat 3 gitu. Nomor 1 Yahudi, yang banyak penganut di sana. Nomor 2 Islam, nomor 3 Kristen. Dan sayangnya, Yesus nggak pernah mengajarkan tentang Kristen guys. Dia tidak pernah menyebut kata Kristen satu kali pun dari hidupnya. Mengajarkan ini agama Kristen atau Katolik tak pernah gitu. Dia mengajarkan cuma tentang tauhid. Ingat dari Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satu Tuhan. Satu lagi dia katakan, demikianlah mereka mengenal engkau. Engkau ya, dibilang engkau bukan aku. Karena dia posisinya sebagai aku. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus. Yesus siapa? Ya aku. Karena dia ngomong sebagai itu kan. Dan mengenal Yesus yaitu aku. Yang telah engkau, siapa engkau tadi? Sebenarnya itu Allah, bukan dia. Bukan aku tadi, Yesus tadi. Yang mengenal yang telah engkau Allah utus gitu guys. Jadi sekali lagi Yesus cuma utusan Allah gitu. Allah adalah Tuhan satu-satunya yang benar gitu kan. Nah,
Dia tidak mengajarkan tentang Kristen, dia mengajarkan tentang tauhid gitu. Dan itu yang Islam ajarkan, tauhid. Penyembahan pada Allah, satu Tuhan yang benar, yang esa gitu guys. Nah, jadi kita baca lagi ya. Jadi apa? Jadi dia ini nggak paham kalau itu ayat turun untuk Nabi Muhammad gitu. Karena kalau ayat itu memang berlaku untuk semuanya, makanya dia tidak akan hidup guys. Dia ini udah diperangi gitu guys. Jadi faktanya dia tidak diperangi. Bahkan saya mendakwai dia dengan baik gitu. Meskipun dia sama saya kasar gitu kan atau menghina agama saya dia tidak pernah melakukan hal yang sama terhadap dia. Saya tetap dakwah dengan baik gitu kan. Saya sampaikan yang kebenaran gitu kan. Tanpa saya pernah menghina dia sama sekali. Jadi katakan dia lagi, ini Indonesia mempunyai hukum sendiri, bukan negara Islam. Anda lupa ada Aceh, Anda lupa ada Sumatera Barat. Aceh berlaku secara Islam, ada nggak berlaku itu? Ya kan? Atau Arab Saudi, negara Timur Tengah tuh pakai syariat Islam loh guys, ya kan? Negara Islam loh, Arab Saudi, Qatar, itu negara Islam dan beberapa negara lainnya. Mereka tidak melakukan itu gitu. Nah, karena dia negara Islam, murtadin dibunuh. Nah, murtadin yang mana dulu gitu? Nggak semua murtadin guys. Kalau semua murtadin dibunuh, maka ya akan terjadi orang yang akan gampang terkuak gitu. Media akan memberitakan. Tapi fakta media tidak pernah memberitakan. Kalau memang murtadin dibunuh gitu kan. Ini jelas ini adalah fitnah gitu guys. Jadi di apa itu ada Kristen Koptik, Yahudi juga ada, di negara-negara Arab itu ada, negara apa orang Muslim juga ada gitu, kan? Ini tidak ada, ini hanya tuduhan gitu guys, ya kan? Di negara Islam mutadin dibunuh. Di Indonesia coba kalau Anda berani bunuh, penjara sudah menunggu, ya kan? Coba Anda berani bunuh gitu, ya beranilah. Kalau ayat itu berlaku untuk umat Islam, ya kami berani melakukannya gitu, karena pinta agama. Tapi faktanya tidak gitu guys. Coba, dia paham gak ini ya? Contoh misalnya gini. Contoh ketika kita memerangi Belanda dulu. Itu kan bagikan jihad. Ya kan? Wajib kita membela negara, membela agama dari rongrongan penjajah kafir Kristen, Portugis, Inggris gitu kan, Belanda. Wajib kita membela agama dengan darah dan air mata gitu. Nah, apakah kita, padahal kalau kita melakukan itu, ya kewajiban itu membela negara, kita akan dibunuh, dipenjara oleh Belanda. Apakah kita tidak melakukan? Kita lakukan. Kita nggak takut guys. Kita nggak takut. Kalau memang itu perintah agama, kalau memang ini perintah agama kepada umat Islam, ya, dan bukan kepada Muhammad saja, kita akan lakukan itu. Kita akan bunuh ini Jain Mesel dan non-Muslim lainnya. Tapi faktanya tidak gitu, karena dia nggak paham sekali lagi. Ini bukan perintah untuk umat Islam gitu. MUI sebagai lembaga resmi umat Islam tidak pernah melakukan fatwa itu, bunuhlah orang kafir, itu nggak ada guys gitu. Karena kita rujukannya MUI gitu, bukan si Giant Mesel ini guys gitu loh logikanya. Nah, dia nggak paham gitu. Dia nggak pernah dengar fatwa MUI gitu kan, hanya menuduh sana sini gitu loh, ya kan? Nah, tolong sebelum komen otak digunakan. Nah, ini kurang ajar kali guys. Justru dia nggak gunakan otak gitu. Dia hanya nuduh-nuduh aja gitu guys. Tuh pakai logika gitu kan. Kalau masih mau komen, tolong jawab dengan jujur. Jangan hanya mencari pembenaran. Saya sudah jawab dengan jujur gitu. Surah 19 itu bukan di medan perang, melainkan datang ke negara lain dan memerintah negara tersebut agar masuk Islam. Kalau tidak mau harus berdenda. Dia nggak mengerti konteksnya. Ya. Jika tidak mau langsung dibunuh. Itu perintah masih mengelak. Nah ini saya ceritakan ya. Muhammad diperintahkan untuk menyebarkan Islam. Yang mana itu bukan ekspansi sebenarnya. Karena nabi-nabi dahulu itu Islam semua dari Adam sampai asalnya ini manusia pertama pun Adam itu Islam guys. Ini bukan ekspansi tapi kembali kepada Islam. Di mana ajaran Nabi sebelumnya setelahnya juga dibelokkan, ajaran Nabi Ibrahim dibelokkan, Nabi Nuh dibelokkan sehingga Allah marah dan mengadakan banjir bandang, ajaran Nabi Musa dibelokkan sehingga Allah marah dan menghukum Firaun. Ibrahim juga Allah menghukum Namrud gitu kan. Jadi sekali lagi mengembalikan Islam kepada gembala manusia lagi gitu. Yang mana manusia itu sebenarnya semuanya menganut Islam gitu. Nah, jadi ya yang diapakan itu adalah pemerintahannya gitu, ya kan? Diajak masuk Islam gitu kan? Kalau nggak mau masuk Islam, oke, bayar
denda gitu, bukan denda, jizyah gitu. Nah, itu hal yang wajar. Kenapa? Ya, hal yang wajar. Karena itu uang itu bukan suatu bentuk pemerasan, tapi suatu bentuk ketundukan gitu kepada Allah SWT. Karena Allah menurunkan agama Islam. Jadi semua manusia patut tunduk padanya gitu. Sehingga kalau nggak mau masuk Islam ya sudah, Anda bayar jizyah gitu. Dan itu wajar. Di negara-negara juga semua bayar pajak sekarang kan. Itu loh guys. Dan tidak ada, kalau nggak mau nggak dibunuh. Ya kan? Nggak dibunuh. Ada peraturan Islam, ada peraturan perang dari Islam ya. Islam itu ya, dia nggak baca ini, dia belum pernah belajar peraturan Islam gitu. Ya kan? Islam itu mengharamkan membunuh atau bayangkan lagi bunuh, mengusik pun nggak boleh guys, mengganggu pun nggak boleh. Anak-anak, wanita, orang tua, hewan, tumbuh-tumbuhan, properti punya penduduk nggak boleh diganggu gitu, ya kan? Bahkan tentara yang menyerah pun nggak boleh diganggu gitu. Jadi hanya berperang kepada tentara saja gitu. Nggak boleh mengganggu warga sipil atau tentara yang sudah menyerah itu sudah diampuni guys. Bahkan kalaupun di penjara itu tentara ya, itu apa yang mereka makan itu harus sama dengan yang dimakan oleh para yang menawannya gitu. Umat Islam misalnya umat Islam menawan nih tentara yang sudah kalah misalnya ditawan gitu kan. Mereka misalnya makan ayam. Tahanan juga harus makan ayam guys. Itulah adil Islam gitu. Ya mentang-mentang dia tawanan lalu dikasih makan dedak atau apapun itu tidak, tapi setara gitu. Itulah indahnya Islam gitu kan. Dan tidak boleh dianiaya gitu. Ya kan? Bahkan Nabi marah kalau kita melanggar hal itu. Nabi Muhammad SAW marah guys. Nah, itu dia tidak paham gitu guys. Ya kan? Kalau ini ayat berlaku, sekali lagi saya katakan berlaku, Arab Saudi sudah melakukan itu. Coba, Arab Saudi, Qatar, apa lagi negara Islam lainnya, sudah melakukan itu. Tapi faktanya melakukan itu bukan negara Islam guys. Saya tahu siapa melakukan itu adalah Belanda. Dulu. Belanda, Inggris, Portugis. Agama mereka apa? Kristen kan? Nah mereka menjajah Indonesia. Nah dia nggak paham itu. Dia nggak belajar sejarah gitu loh. Jadi depan mata dia itu sebenarnya yang negara Kristen lah yang melakukan hal itu. Ekspansi gitu. Ya kan? Bahkan kalau kita lihat kisah sejarah banyak juga pemaksaan untuk masuk ke agama Kristen gitu. Ada lihat film-film yang berdasarkan sejarah itu bagaimana umat Islam itu dipaksa untuk masuk Kristen gitu. Kalau mau dibunuh itu banyak film-filmnya guys. Yang diambil berdasarkan sejarah gitu. Dan juga cerita sejarah juga ada gitu. Pemaksaan untuk masuk ke agama Kristen gitu. Bahkan di Spanyol itu ada waktu pemerintahan Ratu Isabella, ketika Isabella itu menguasai Spanyol, itu Islam itu dibunuh di situ guys. Itu dia nggak pernah baca sejarah itu mungkin si Jane Mansell ini, di mana itu udah seperti genangan darah itu, kolam darah yang setinggi lutut, mata kaki apa lutut saya lupa, mata kaki gini guys. Ya, umat Islam itu dibunuh di sana. Umat Islam itu gampang ditandai kenapa? Karena umat Islam itu kan berwudu 5 kali sehari. Kupingnya beda dengan kuping mereka yang beragama Nasrani atau Isabella yang beragama Nasrani dan juga pengikutnya, tentaranya gitu kan. Jadi gampang Nah, waktu itu ketika Muhammad Al-Fatih menguasai Yerusalem, itu orang-orang yang di gereja Yerusalem itu ketakutan. Karena mereka ingat sebelumnya itu ada kejadian di Spanyol. Akuisisi terhadap umat Islam di Spanyol. Mereka takut Muhammad Al-Fatih akan melakukan hal yang sama kepada mereka. Tapi apa terjadi? Keparnoan itu hilang. Tuh guys. Apa yang di dalam kepala mereka itu hilang, tujuan itu hilang. Yang dituduhkan oleh si Jane Mansell ini. Apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih? Dia tidak melakukan apa-apa terhadap mereka. Dia mengatakan, kalau kalian mau tinggal di kota ini silakan. Kalau kalian mau keluar juga silakan gitu. Tidak ada di apa-apain gitu guys. Seperti bahkan kalau Muhammad Al-Fatih melakukan pembalasan bisa saja. Karena dia terus menguasai Yerusalem kan, tapi dia tidak melakukan itu. Dia mengampuni semua penduduknya. Gak seperti Ratu Isabella yang ketika ratu yang Kristen ini menguasai Spanyol, dia melakukan inkuisisi atau pematian massal terhadap muslimin sehingga terkenal dengan banjir darah gitu guys. Nah, itu dia harus belajar sejarah itu. Itu sebenarnya terjadi di agama dia. Ratu Isabella waktu menguasai Spanyol,
Belanda, Portugis, Inggris. Bahkan sekarang Amerika itu guys, waktu menyerang Irak itu luar biasa kan. Amerika yang beragama Kristen ya, meskipun dia tidak negara Kristen, tapi dia adalah mayoritas beragama Kristen. Presidennya waktu itu Kristen, gitu loh. Ya kan? Umat Kristen lah intinya itu kan. Melakukan penyerangan pada Irak gitu kan. Membunuh warga Irak dan tentara Irak sampai dan juga menyerang negara lain juga gitu guys. Ini kan luar biasa. Coba dengan tuduhan Irak punya senjata pembunuhan massal, selagi fitnah dia yang dilakukan dan faktanya tidak pernah terbukti. Dan sebenarnya dia juga nggak pernah terbukti, hanya berupa fitnah dan tuduhan. Saya lagi guys ya, poinnya adalah kalau memang ini ayat untuk umat Islam, untuk negara Islam, maka Giant Messel ini tidak akan pernah hidup. Anda tidak akan pernah melihat dia bisa hidup. Tapi faktanya apa? Dia bisa bermedsos, dia bisa menghina Islam, dia bisa memfitnah Islam gitu. Dia bisa memutarbalikkan fakta gitu kan. Dan tidak ada apa-apain dunia. Dan tidak ada yang melaporkan gitu kan. Saya hanya berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang seperti Giant Messel ini. Oke, jadi saya yakin nanti dia bakal komen lagi nih. Kalau dia nggak paham, makanya saya komen-komen gini guys. Saya ada balasan gitu kan. Itu saya merasa kurang puas gitu loh. Makanya saya buatkan selalu videonya, saya usahakan. Karena kalau dengan video ini kan saya lebih enak ngomongnya gitu, lebih lancar dan lebih bisa sampai semuanya gitu. Dibandingkan dengan kalau saya cuma menjawab lewat komen guys. Ya kan? Saya bisa berdakwah melalui lisan, bukan hanya tulisan saja guys. Jadi saya akan buat mungkin formatnya seperti ini, kedepannya mungkin kan. Karena ini penting saya lakukan. Ada cukup banyak komen ngawur di konten-konten saya dan itu wajib saya komentari di video-video saya guys gitu, bukan hanya lewat tulisan balasan komen saja. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.